والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, kepada seluruh jajaran takmir musalla kita bersama An-Nur dan segenap pada jamaah sekalian, mudah-mudahan melalui pembacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus duduk kita di salah satu rumah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita, menghilangkan dari hati kita sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah, khususnya penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Di antara visi dan misi beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang pernah kita terangkan dan kita singgung di sebagian pertemuan, yaitu firman Allah, wa yuzakkihim. Tugas beliau Rasulullah tiada lain kecuali untuk membersihkan hati-hati pada umatnya dari penyakit-penyakit hati. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting dan mohon diperhatikan. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan secara istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa syaitan itu diusir oleh Allah Ta'ala dari surganya Allah? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Aba wastakbar. Karena menggadai sifat ibad dan takabbur, sifat sombong. Na'udzubillah. Ini pertama kali kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluknya Allah, yang maksiat yang datangnya dari syaitan dan iblis. Dilambangkan di dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah sujud, wastakbar, dan merasa dirinya paling hebat sehingga menimbulkan sifat takabbur. Sifat sombong ini hanya akan muncul dari orang yang merasa memiliki, merasa mempunyai. Aku ahli tahajud, hati-hati. Aku ahli jamaah, aku ahli ngaji, aku ahli poso, aku ahli maca Quran. Ini bahaya luar biasa. Karena kalau kita tidak sering-sering untuk mengoreksi hati kita, maka akan timbul merasa memiliki sehingga mudah merendahkan orang yang belum selevel dengan kita. Kita saya dekat banget aku. Aku udah saluran ngaji 54 kali. Aduh. Plus gorengan dan bidnya. Hati-hati. Agaknya gue seneng ngake dari asal ini seneng. Beliau ini pernah jauh, kalau tidak pernah bermuajahan, tapi seneng ngake begini
paling jos. Napa niki top. Napa paling jos? Paling top. Niku ora kok maca Quran sing akeh. Walaupun itu termasuk jenis gerakan yoga tahajud sampai baru ngapal, walaupun itu juga termasuk, juga bukan puasa sampai badannya kayak piting, kayak nopo piting saking kakai oleh puasa, juga bukan dengan banyak zikir. Nopo tirakat sing paling jos ngersihi hati Allah. Kina pungi ampun nopo ampun ngersihi hati, dan ini adalah tazkiyah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Di antara tugas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah memberikan contoh suri tauladan di dalam babagan bagaimana cara meresihi hati, membersihkan hati dari sifat-sifat yang disukai oleh nafsu dan disukai oleh syaitan, di antaranya hingga menikah sifat sombong. Allah perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam fasajadu. Allah perintahkan Adam, malaikat dalam Gusti, aku duwe makhluk anyar jenenge Adam, urung pernah ibadah, juga belum punya ilmu, sampai yang kabeh sujud. Malaikat ini makhluk terawal dan belum pernah bermaksiat. Memang tidak mungkin maksiat malaikat karena di dalamnya tidak terangkai nafsu. Fasajadu, malaikat sujud. Iblis dan syaitan keburu selevel malaikat. Ibadai seperti ibadahnya malaikat, ilmu ninggi setara kali ilmu malaikat. Bahkan ada riwayat, setiap ruangan di langit nih 1/7 kali bumi sudah pernah diletakkan dahinya iblis. Berarti kan top itu yang top, tapi 1 top. Iblis itu maksiat karena tidak mau bersujud, sebab dia membandingkan apa yang dia miliki dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Adam. Akhirnya nopo hasilnya? Ukhruj, keluarlah dari surga. Fa innaka rajim, engkau saya kutuk. Wa inna alaika la'nati, dan kamu membawa laknatku ila yaumuddin, sampai hari kiamat. Kenapa semacam itu? Ya karena tadi iblis memandang dirinya punya, dirinya bisa, dirinya memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh Nabi Adam. Sekali lagi sareng-sareng ngemotake napa? Hati-hati, jangan sampai kita merasa memiliki, sedangkan niku miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadha rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa sing gadai sifat tawadhu, maka derajatnya akan selalu diangkat oleh Allah. Wa man takabbar, barang siapa sing gadai sifat sombong karena dunianya, hartanya, ilmunya, kualitasnya, keistiqomahannya, menjadi dirinya sombong, Allah, maka tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Siti Aisyah itu ngaturi kali sahabat ngeten, kalian tahu Nabi kalian kalau di rumah itu seperti apa? Kenapa Siti Aisyah? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumah
yaksifun na'al, ndondongi sandal. Jenengan ya sandale copot pernah jenengan dondong? Iya, ini kalau tukang dondong. Boleh nama, tukang nama, Kanjeng Nabi boleh nyulami dia dondong. Karena yaksifun na'al. Kalau sandalnya beliau copot, itu beliau ambil benang kemudian digendongi piyambak. Padahal itu adalah seorang nabi rasul. Terus kemudian selain itu yaknisul bait, beliau ini tinggi nyaponi omah. Jangan kali kalau dimakan. Alhamdulillah. Nek diberi bojo lagi nyaponi. Yaknisul bait, beliau ini wa yakhlibus syah, dan beliau memeras sendiri susu dan kambing maupun susu unta, meras sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contoh sifat tawadhu. Padahal itu selevel nabi. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi kalau sudah di rumah beliau memberikan contoh kepada kita untuk ikut andil memperhatikan kerepotan istri. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai diterangkan Kanjeng Nabi ini pernah lomba balap-balapan kali Siti Aisyah. Dengan langsung praktek. Ayo balap-balapan. Lunggi. Kita terus kuda-kuda, ayo Aisyah balap-balapan, jalan-jalan, berjalan menuju lari-lari, balap-balapan. Akhirnya Nabi Muhammad menang. Kanjeng Nabi nopo menang, Aisyah 1-0. Satu nopo 1-0. Niki sosok seorang Nabi yang memikirkan umat, memikirkan syariat, masih ada waktu dengan istrinya untuk nopo bergurau. Kadang-kadang kita kalau saja ngomong aku sibuk, ayo ibu ke lu Kanjeng Nabi itu ada waktu untuk sedikit nopo istilahnya menjogo perasaan ini nopo diajak nopo ini berlomba, lomba nopo lari, jangan lomba tarik tambang, kalah budenya men. Lomba nopo lomba lari. Beberapa bulan kemudian, lalu kemudian diajak lagi Aisyah, ayo lomba lagi. Okay. Yang pertama yang menang Siti Aisyah, yang kedua lagi sing menang Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, Aisyah 0-0, ngomong dahulu 1-0, sekarang ngomong 1-1 atau 0-0. Kenapa ya Rasulullah kok aku kalah? Kamu sudah mulai badannya tambah gemuk, ngomong badannya sudah tambah gemuk, kau yang ngomong. Ini adalah sekilas daripada bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh kepada para umatnya bahwa selevel apapun keilmuan dan ketakwaan, maka sebanyak dia ilmu dan takwa bagaikan seperti padi kalau sudah penuh isinya dia akan meruntuh. Sering kalau aturake hati-hati ketika ada warga di sekitar kita sampai saat ini belum tahu jalan ke mushola, belum pernah hadir majelis taklim, tolong dijaga. Dia adalah makhluknya Allah dan kita juga makhluknya Allah, dan yang bisa menentukan adalah Allah. Gina penggil. Ilmu kita milik Allah, ibadah kita milik Allah. Yang menghendaki fulan sampai saat ini belum ke musola, belum bisa hadir juga Allah. Sedanten niku hak mutlak milik Allah. Atas. Sebab Allah Ta'ala niki paling pinter dan paling ahli untuk membolak-balik nasib seseorang.
gampang. Cara kabel niku tinggal motong setunggal wis konslet. Cara kabel nggih ditinggal dipotong sedikit mawon konslet kabel niku Allah gampang. Seketika itu langsung kun fayakun, tidak punya makna di hadapan Allah, tidak punya kedudukan di hadapan Allah karena nggadahi sifat Allah sombong. Sebaliknya, yang mereka rendah, yang direndahkan, yang mereka dihinakan, Allah Ta'ala bisa membalik kedudukannya menjadi lebih yang mulia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya cerita dan sering ini saya ceritakan, di kalangan Bani Israel ada dua manusia, yang satu namanya Abid Bani Israel, julukannya orang tersohor di bidang ibadah sampai viral. Yang satunya Khalid Bani Israel, ahli maksiat, saking banyaknya maksiat sampai viral. Siji viral karena ibadah, yang satunya viral karena maksiat. Menurut logika kita, yang ahli ibadah itu yang mulia, gini bang, karena kita hanya bisa melihat zahirnya saja, dan kita nggak tahu batinnya seseorang. Dan orang yang ahli maksiat, mungkin anggapan kita itu orang rendah, orang yang tidak bermakna, orang yang tidak memiliki arti dalam kehidupan kita, karena kita hanya melihat zahirnya. Tapi finishnya yang tahu siapa? Allah. Kalau sudah bahas masalah finish, awak dia rasanya lemes pak, lemes karena finish yang tahu adalah Allah. Bal'am bin Ba'ura neraka, ahli ta'at, ahli ibadah. Iblis, syaitan, termasuk ahli nar, selama-lamanya di dalam neraka, ibadahnya, ilmunya, dan seterusnya. Lihat nggih, gampangi pangeran itu nek badhe merosotake derajat hamba dan meningkatkan derajatnya hamba, Allah Ta'ala kirimkan yang ahli maksiat. Kiriman apa? Berupa hidayah. Dalam hatinya sadar, astagfirullah, aku ini maksiat, aku ingin datang duduk berkumpul dengan orang yang ahli taat. Berangkat berjalan, pun duduk di sampingnya. Dan Allah paling bisa mau merendahkan derajat yang ahli ibadah dengan satu ucapan. Ketika duduk di samping, ditoleh, gak level, atas bahasa gak level, gak cocok, boten pas, bukan tempatnya. Kimono ahli tahajud, iki yoga, atau apa? Ini ahli ngaji, ahli musola, ahli masjid, ini nggak level. Satu ucapan toh itu bisa membuat murkanya Allah. Wala yakhafu uqbaha. Allah bukan pandang bulu siapa itu. Kalau Allah menghendaki turun derajatnya, pasti akan diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala datangkan malaikat, memberikan wahyu kepada Nabi saat itu, mengatakan, hei nabiku, kandhana kasih tahu dua orang itu, sing ahli maksiat dosanya diampuni oleh Allah, sing ahli taat taate entek. Terus sekarang mulai baru start bersama-sama. Sing ahli maksiat karena pengen duduk dengan orang soleh, baru orang soleh dosanya diampuni. Sing wong soleh dewe
ibadah diangkat, naudzubillah, karena punya sifat namanya sifat sombong. Sekali lagi dan sekali lagi jenengan lek dirawake kali Allah kami kedah sadar ini adalah anugerah dari Allah. Selalu melirik datang Allah. Nek Allah Ta'ala dan ikut hadir dengan kita, maka kita nggak tahu saat ini kemana. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqamah, mendapatkan nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah dari sifat-sifat sombong dan dihiasi dengan sifat-sifat tawadhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.